Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 4, hari ini merupakan hari pertama pembelajaran jarak jauh materi ilmu pendidikan. Materi ilmu pendidikan kita selama kalian belajar di madrasah muallimin muallimat, kalian akan menggunakan buku pegangan yang dapat kalian lihat dalam video ini, yakni yang berjudul Kaifa Nurabbi Abna'ana. Kalau dari sisi judul, Kaifa itu bagaimana, Nurabbi kita mendidik, Abna'ana anak-anak kita. Berarti dari sisi judul sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa buku ini merupakan buku pegangan untuk kita semuanya yang kelak menjadi seorang muallim, seorang pengajar, atau murabbi, seorang pendidik. Seorang pendidik ataupun pengajar hendaknya punya bekal, punya metode, punya cara, punya teori bagaimana dia mendidik ataupun mengajar. Dalam hal ini yakni menyampaikan ilmu kepada anak didik, murid ataupun santri. Apakah hanya sekedar menyampaikan ilmu saja, ataukah ketika dalam menyampaikan ilmu disisipi dengan nasihat mulia, nasihat agung, pitutur yang baik, contoh yang baik, ataukah hanya menyampaikan materi saja? Itu adalah bagaimana seorang pendidik ataupun guru dalam proses mengajar ataupun mendidik anak didiknya. Anak-anak, dikarenakan kita belajarnya yakni jarak jauh atau bisa disebut dengan daring, sehingga belajar kita semuanya serba terbatas. Baik itu kita tidak bisa tatap muka, hanya sekedar mendengarkan suara ataupun video ataupun yang lainnya, dan juga mungkin belum sepenuhnya semuanya memegang buku atau memiliki buku yang akan kita pelajari. Sehingga pada pertemuan pertama ini kita isi hanya sebatas muqaddimah, dikarenakan masih banyak yang belum punya buku. Anak-anak, selama 1 tahun ke depan atau selama kelas 4 ini, kalian akan belajar dengan saya materi ilmu pendidikan, yang mana materi kita selama 1 tahun itu
itu hanya fokus pada bab 1 saja, yakni bab 1 pendahuluan yang saya lingkari ini. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini yang kita pelajari selama 1 tahun hanyalah bab 1 pendahuluan. Sedangkan kelas 5 nanti kita akan belajar bab kedua dan sebagian bab ketiga. Kelas 6 nanti adalah kelanjutan hingga khatamnya buku ini. Mengingat buku ini begitu penting sebagai pedoman, pegangan untuk menjadi seorang guru, seorang pengajar ataupun pendidik, maka sudah selayaknya bagi kalian ataupun bagi kita semuanya untuk bersedia membaca. Harus dibaca. Setidaknya dibaca, meskipun tidak berulang kali, setidaknya dibaca. Kenapa? Agar kalian yang dipersiapkan kelak menjadi seorang muallim ataupun murabbi itu benar-benar siap secara keilmuan dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajar, dalam mendidik anak didik. Gambarannya sederhana. Belajarmu saat ini, usahamu belajar saat ini adalah gambaran cerminan anak didikmu suatu saat nanti. Jadi bila mana kalian tanda kutip tidak mau membaca, malas membaca, nanti tantanganmu adalah lebih berat saat menghadapi muridmu suatu saat nanti. Karena itu, bila kita ingin suatu saat nanti mengajar dengan rileks, tenang, tanpa beban, maka selama belajar sekarang ini, hendaknya kalian semuanya belajar dengan serius. Ini sedikit cerita saja. Ada anak alumni sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Dia curhat via WA, ngobrol kepada saya, Ustadz, bagaimana caranya mengatasi anak yang sulit diatur, sulit disuruh menulis, dan juga banyak yang tidur. Saya jawab waktu itu, apakah mereka itu adalah bentuk gambaran belajarmu tempo dulu? Akhirnya dia menjawab, nggih Ustadz, saat saya belajar di bangku sekolah dulu, ya seperti mereka. Akhirnya dia tanya kepada saya, lalu solusinya bagaimana Ustadz? Lalu kemudian saya jawab, saat kalian kembali ke tambak beras, mintalah maaf kepada guru-gurumu yang pernah kalian sakiti sepanjang kalian belajar di madrasah. Barangkali maafnya guru tersebut, ridhonya guru tersebut, Allah menurunkan rahmat hidayah taufik padamu sehingga kamu diberikan kemudahan dalam mendidik, mengajar murid-muridmu. Ini pernah terjadi, banyak cerita yang bisa atau akan saya sampaikan nanti saat di kelas tentang bagaimana kondisi belajar kita saat ini adalah gambaran anak didik yang akan kita hadapi suatu saat nanti. Maka dari itu, jangan sampai itu terjadi pada diri kita semuanya. Maka sudah selayaknya
kita semuanya belajar dengan serius. Anak-anak, selama belajar ilmu pendidikan, nanti kita fokusnya itu pada bab 1, yakni pendahuluan. Yang mana di dalam pendahuluan itu ada beberapa judul atau tema yang akan kita kaji. Yaitu diantaranya yang pertama, persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. Kedua, pendidikan Islam atau B di situ, pendidikan Islam sebagai suatu ilmu. C, sifat ilmu pendidikan. D, kedudukan ilmu pendidikan Islam. E, metodologi pendidikan Islam. F, objek ilmu pendidikan Islam. Dan G, ilmu-ilmu bantu ilmu pendidikan Islam. Ada 7 tema yang akan kita kaji sepanjang kalian belajar di kelas 4 ini. Terlihat sedikit. Namun saat kita belajar nanti akan banyak dan bahkan bisa menjadi 2 kali lipat dari tema yang akan kita bahas. Karena itu adalah poin penting dasar pegangan seorang guru. Jadi ketika sampean belajar ilmu pendidikan ini, usahakan dalam dirimu itu kalian mempersiapkan atau seolah-olah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang muallim, guru, atau murabbi, seorang pendidik. Sehingga ketika sampean memposisikan diri sampean itu hendak menjadi seorang muallim atau murabbi, maka pasti ada dorongan dalam hati, pikiranmu, dan dirimu untuk belajar lebih serius lagi dan juga mendalami. Itu yang saya inginkan ketika kalian belajar ilmu pendidikan dengan saya. Jadi mempersiapkan atau seolah-olah menjadikan diri kalian atau mendudukkan diri kalian seolah-olah menjadi seorang guru. Harus bagaimana kalian semuanya ketika mengajar atau mendidik murid-murid kalian. Itu yang penting, sehingga muncul iktikad yang baik untuk belajar lebih serius. Anak-anak, ketika belajar ilmu pendidikan, kalian biasanya atau teman-teman kalian yang lalu biasanya saya minta tidak hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca semua bisa. Nggih? Kalau sekedar membaca semua bisa. Namun biasanya kalau hanya sekedar membaca, ibarat angin berlalu. Membaca langsung lupa. Membaca langsung tidak ingat. Agar supaya belajar kita itu tidak sia-sia, maka dibutuhkan usaha sekuat tenaga untuk tidak mudah lupa. Yakni dengan cara bagaimana tahun yang lalu, yang sekarang kakak-kakak angkatan kalian naik di kelas 5, biasanya mereka saya minta untuk meresum atau merangkum materi atau tema. Setiap tema dirangkum atau diringkas. Namun perlu diperhatikan, sebelum kalian merangkum, yang kalian lakukan terlebih dahulu adalah 1, membaca. Jelas itu ya. Sebuah rangkuman tidak akan bisa berhasil tanpa melalui proses
membaca terlebih dahulu. Membaca sekali belumlah dikatakan cukup. Maka hendaknya sebelum kalian meresum atau merangkum, kalian membaca sambil menandai. Contoh ya, contoh. Ini contoh. Di sini tema kita persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. Persyaratan ilmiah dari apa? Ilmu pengetahuan. Umpamanya ini temanya. Lalu di sini ada materi. Apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Di bawahnya ada penjelasan. Ilmu pengetahuan ialah keterangan-keterangan tentang suatu masalah. Jadi dikasih stabilo atau ditandai di bawah kalimat-kalimat penting. Kalian tandai terlebih dahulu. Seperti yang saya lihat di depan ini. Di stabilo ditandai mana poin-poin pentingnya. Setelah selesai, baru kalian melakukan rangkuman. Membuat rangkuman, resuman, dan lain sebagainya. Apakah sudah selesai hanya sekedar membuat rangkuman? Tidak. Di tahun-tahun yang lalu, setelah selesai membuat rangkuman, contoh, sudah selesai membuat rangkuman tema A ini, persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. Setelah selesai dirangkum, setelah selesai ya dirangkum, anak-anak biasa saya minta untuk membuat tabel atau skema tentang pokok-pokok poin apa saja yang diterangkan dalam persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. Ada yang nanya kepada saya, kenapa harus begitu? Ribet-ribeti. Kan sudah punya kitab, tinggal coret sana coret sini. Saya katakan, menuntut ilmu itu tidaklah mudah. Dan ilmu itu digambarkan seperti hewan liar. Bila tidak ditaleni, dicancang, maka hewan liar itu akan lari. Akan apa? Lari. Maka agar supaya tidak lari, maka hendaknya ditaleni, dicancang. Pengikatnya itu apa? Yaitu catatan. Belum berhenti di sini. Catatan yang kita catat agar mudah kita pahami, maka kita sendiri masing-masing harus bisa menemukan cara ataupun formula bagaimana kita itu cepat paham materi yang sedang kita pelajari. Jangan sampai kita belajar itu wis tulisane dhewe bingung, bacaan bukune diwaca ya bingung gak nyantol. Habis itu selesai frustasi, putus asa, akhirnya kita muncul sifat yang akan merugikan diri kita, yaitu sifat benci. Maka dalam belajar itu, seorang yang belajar jangan sampai muncul dalam pikiran, dalam hati, yakni kotornya hati, kotornya pikiran, yang bisa menghambat kepada keberkahan sebuah ilmu. Ditutup itu, disumpet. Jadi orang yang kemudian frustasi karena sulitnya belajar, sulitnya memahami, akhirnya muncul dia itu benci. Ketika benci itu sudah menguasai diri seseorang itu, maka paralon ilmu, selang ilmu, kabel arilan ilmu ini menjadi terputus atau tersumbat, sehingga yang masuk dalam dirinya bukanlah ilmu tentang kebaikan, malah ilmu yang tidak baik. Akhirnya orang yang benci ilmu, gak suka ilmu, merasa sulit ilmu, akhirnya muncul benci, tidak suka sama gurunya, tidak suka materinya, dan lain sebagainya muncul. Itu nanti yang akan merugikan dirinya sendiri.
orang yang senang ilmu, maka kelak akan disenangkan oleh ilmu. Maka kalian harus berusaha senang belajar, agar suatu saat nanti kalian akan disenangkan oleh ilmu yang kalian peroleh itu. Agar supaya kita senang kepada ilmu, maka kita harus punya cara, metode, formula, solusi. Gimana caranya kita belajar memahami ilmu itu agar mudah, agar senang, selalu rindu belajar dan sebagainya, harus menemukan. Maka beberapa cara tadi seperti memberikan tanda garis bawah seperti ini ya, seperti ini dan lain sebagainya, ataupun merangkum ataupun membuat tabel, itu barangkali merupakan di antara pilihan yang bisa kalian pilih. Kalian lebih senang merangkum, senang memberikan tanda, atau senang membuat skema atau tabel setiap pembahasan yang kalian pelajari untuk bisa menjadi pengantar kalian memahami ilmu itu agar ilmu itu menjadi mudah. Jadi itu gambaran belajar kita selama 1 tahun, di mana kita hanya akan fokus pada materi bab 1 pendahuluan ini, dan yang akan kita bahas selama 1 tahun yaitu tema-tema mulai A sampai G. Silahkan dibuka kalau sudah punya bukunya, silahkan dibuka, dilihat, dibaca-baca dan lain sebagainya. Lalu kemudian biasanya anak-anak saya suruh mempersiapkan untuk materi pertemuan berikutnya dan sebagainya, untuk mencoba membaca. Setelah membaca, mencoba ditandai pokok-pokok penting seperti ini dan sebagainya, agar supaya lebih mudah. Kemudian dirangkum dan membuat skema itu sampai pada poin tema G. Semuanya seperti itu, agar sampean cepat proses pahamnya, tidak hanya sekedar seperti angin yang berlalu. Nah, itu gambaran materi kita selama 1 tahun belajar kita materi ilmu pendidikan. Jadi fokus kita itu cukup, kalau dilihat halamannya ya enggak banyak, namun nanti penjabarannya yang luar biasa banyaknya. Baik, sedikit kita bahas sebagai awal pertemuan kita di hari ini, yakni bab 1. Namun sebelum kita masuk ke sini, sampean lihat di sini di daftar isi. Kalau sampean perhatikan mulai bab 1 ini, kemudian bab 2, kemudian bab 3 ya, kemudian bab 4 ini, bab 5, bab 6, kalau sampean amati coba, begitu penting dan banyak tema-tema penting yang patut dan perlu kita ketahui. Yang ini sudah kita bahas tadi. Sampean lihat bab 2, di situ ada pengertian apa hakikat pendidikan Islam, kemudian arti kedewasaan dalam pendidikan Islam, sampai pada poin-poin penting dalam struktur pendidikan formal. Di situ ada kepala sekolah, ada wali kelas, tugas guru, kemudian bimbingan dan penyuluhan PP dan lain sebagainya. Begitu banyak hal-hal berkaitan dengan proses mendidik dalam dunia pendidikan yang harus kita ketahui sebagai bekal kita kelak menjadi seorang pendidik ataupun pengajar. Kalau sampean lihat, makanya buku ini, meskipun buku ini terkesan tipis, namun begitu banyak hal-hal yang berguna dan juga bermanfaat, bahkan dicari-cari sebagai referensi. Nggih, maka dari itu mumpung masih awal, belajar yang sregep, belajar yang tekun, belajar yang serius, karena buku ini tidak hanya akan kalian pelajari di kelas 4 saja,
namun di kelas 5 dan juga di kelas 6 sampai kalian lulus. Bahkan kenyataan beberapa tahun ini di dunia perguruan tinggi itu banyak yang membutuhkan buku ini sebagai salah satu referensi dalam dunia pendidikannya. Dalam dunia apa? Pendidikan, khususnya bagi para calon-calon pendidik. Ya, sungguh sangat beruntung kalian di kelas 4 kalian sudah diberikan materi seperti ini. Baik anak-anak, pada bab pertama ini kita disuguhkan sebuah uraian tentang isi daripada pendahuluan. Sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang pengertian serta masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup pengantar ilmu pendidikan Islam, maka terlebih dahulu dalam bab ini akan diuraikan beberapa persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah di atas. Antara lain A. Persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan atau B. Pendidikan Islam sebagai suatu ilmu. C. Sifat daripada ilmu pendidikan. D. Kedudukan ilmu pendidikan Islam. E. Metodologi pendidikan Islam. F. Objek-objek ilmu pendidikan Islam. G. Ilmu-ilmu bantu ilmu pendidikan Islam. Pada tema pertama, yakni persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. Dari apa? Ilmu pengetahuan. Di situ dikatakan atau ada sebuah pertanyaan yang menjadi pengantar penjelasan apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Di situ dikatakan ilmu pengetahuan ialah keterangan-keterangan tentang suatu masalah. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan ialah kumpulan peristiwa-peristiwa atau fakta. Adapun definisi yang mendekati kebenaran ialah bahwa ilmu pengetahuan adalah uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Ketika kita membaca ini, pasti kita akan kesulitan untuk memahaminya. Di sini sedikit saya akan membawa sebuah pengantar untuk memahami apa itu ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan atau sains secara singkat meliputi hasil proses sistematis penelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan di sini bisa kita samakan dalam konteks arti yang sama tentang istilah sains. Istilah apa? Sains. Sedikit pembahasan atau uraian berkaitan dengan pengertian ilmu pengetahuan. Anak-anak, untuk lebih mudah memahami pengertian ilmu pengetahuan, kita perlu mencatat beberapa kata kuncinya. Beberapa yang bisa kita identifikasi, di antaranya ketika sampean tadi mendengarkan ada kalimat ilmu pengetahuan, maka kalian pasti akan menemukan dua unsur di situ, yakni unsur kata ilmu, yang kedua pengetahuan. Nggih? Kata ilmu dan juga napa? Pengetahuan. Paham nggih? Dengan kata lain, bila mana kita ingin memahami ilmu pengetahuan, maka kita terlebih dahulu hendaknya memahami unsur kata.
yakni ilmu, apa itu ilmu. Yang kedua, apa itu pengetahuan, sebelum kalian memahami apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Demikian juga pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu iku beda karo ilmu pengetahuan. Paham ya? Ilmu iku beda ambek ilmu pengetahuan. Begitu juga kata pengetahuan itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Istilah pengetahuan itu sangat luas maknanya. Karena itu tambahan kata ilmu di depan kata pengetahuan dapat mempersempit makna yang sangat luas yang dimiliki oleh istilah pengetahuan. Saya ulangi lagi ya, biar nggak bingung. Istilah ilmu, paham ya? Istilah apa? Ilmu itu berbeda dengan istilah ilmu pengetahuan. Paham ya? Ini ya. Kemudian istilah pengetahuan itu juga berbeda dengan istilah ilmu pengetahuan. Beda ya. Jadi kalau pengetahuan tok ambil ilmu pengetahuan wis beda. Ilmu tok ambil ilmu pengetahuan yo beda. Kata atau istilah pengetahuan itu sangat luas maknanya. Jadi pengetahuan itu cek digoleki maknane iku sangat luas artine. Agar supaya tidak luas sedemikian rupa, maka di situ ditambah istilah atau kata ilmu. Maka menjadi ilmu pengetahuan. Ketika ada di situ dua kata dijadikan satu, ilmu dan pengetahuan dijadikan satu menjadi ilmu pengetahuan, maka maknanya menjadi tidak luas lagi seperti istilah pengetahuan. Nggih, paham nggih? Oke, saya lanjutkan. Ilmu pengetahuan sudah semestinya dibatasi oleh proses ilmiah yang menghasilkannya. Di sini berbeda jelas dengan pengetahuan. Kita bisa memperoleh pengetahuan tanpa proses ilmiah. Jadi kalau ngomong ilmu pengetahuan itu berarti dibatasi oleh proses ilmiah yang menghasilkannya. Paham nggih? Kalau pengetahuan nggih berbeda dengan apa? Pengetahuan. Kita bisa memperoleh pengetahuan itu tanpa proses ilmiah. Nggih, contoh, misalnya contoh. Tadi malam saya mimpi nemu bola lampu. Nah, barang bola lampu niku tak gosok-gosok lah kok metu jine. Nah, jadi kula ngipi ya. Saya cerita ya, ini contoh ya, contoh. Saya dalam mimpi saya itu nemu koyok lampu, bola lampu, lah tak gosok-gosok metu jine. Nggih? Dari sini paham ya? Mimpi itu. Nah, saya berarti punya pengetahuan. Saya bisa cerita kepada kalian ini karena saya punya pengetahuan tentang mimpi apa yang saya alami tadi malam. Tapi itu bukan ilmu pengetahuan. Jadi hanya sebatas pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Jadi aku iso nyeritani sampeyan mambengi aku ngipi nemokke bola lampu tak gosok metu jine. Itu yang saya ceritakan kepada sampeyan adalah bentuk pengetahuan. Namun
tidak bisa dikatakan atau diistilahkan ilmu pengetahuan. Paham ya? Bon, dari sini kita sampai pada sebuah pemahaman bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari metode ilmiah atau penelitian yang menerapkan metode ilmiah. Itu nanti akan kita bahas apa itu metode ilmiah, apa itu ilmiah, apa itu penelitian, apa itu metode-metode ilmiah. Pun pun singkat saja, ini sebagai pengantar saja untuk pertemuan pertama kita, agar supaya kalian dapat pengetahuan sebagai pengantar memahami tema kita persyaratan ilmiah dari ilmu pengetahuan. Baik, saya lanjutkan. Untuk mendapatkan nopo, tadi kalian sudah mendengarkan ya contoh daripada pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan definisi yang paling sederhana terkait apa itu ilmu pengetahuan, langsung ke contoh saja. Contoh, kita sekarang ini tidak bisa atau belum bisa belajar dengan tatap muka karena ada wabah virus namanya COVID-19. COVID-19. Pasti kalian sudah paham ketika COVID-19 ini banyak dokter, banyak kalangan kemudian memberikan anjuran yaitu harus pakai masker, cuci tangan, tidak bersentuhan, duduk atau bersama-sama harus jaga jarak dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Bahkan ketika awal-awal dulu ada ungkapan atau pernyataan bahwasannya penularan COVID-19 itu melalui droplet, percikan-percikan yang itu masuk pada saluran pernafasan dan sebagainya. Semua itu pemahaman terhadap bahayanya COVID-19 ini itu dilakukan oleh para ilmuwan yang mereka itu melakukan kajian dan juga penelitian secara ilmiah tentang proses reaktivasi COVID-19 dan juga penyebaran virus COVID-19. Mereka melakukan penelitian. Ini yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi memahami sehingga menimbulkan pemahaman terhadap apa itu virus COVID-19 itu merupakan bentuk ilmu pengetahuan. Sehingga ada istilah epidemi dan juga pandemi umpamanya atau ada istilah-istilah seperti itu muncul karena mereka melakukan sebuah penelitian dan kajian secara ilmiah. Itulah yang dinamakan ilmu pengetahuan. Paham nggih? Jadi pemahaman tentang virus COVID-19, mulai apa itu COVID-19, sejarahnya bagaimana, bentuk penularannya gimana, bentuk reaktivitas daripada COVID-19 itu bagaimana, proses penularannya bagaimana dan sebagainya, semua berkaitan dengan COVID-19 itu merupakan bentuk hasil daripada kajian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli kedokteran dan juga para peneliti sehingga muncul tentang ilmu pengetahuan berkaitan dengan COVID-19. Makanya dikatakan ilmu pengetahuan itu dihasilkan dari penelitian ilmiah, kajian-kajian
ilmiah. Ngoten nggih. Itu kaitannya agar supaya kalian faham apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan. Ngoten nggih. Sekarang kalau kalian pengen tahu lebih panjang berkaitan dengan apa itu pengetahuan, insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan jelaskan lebih jauh lagi berkaitan dengan apa itu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Kemudian menurut pakar-pakar itu apa sih pengetahuan itu? Nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ini sedikit pengantar kita atau anggap saja sebagai mukaddimah awal pertemuan kita pembelajaran jarak jauh materi ilmu pendidikan. Mudah-mudahan materi atau uraian yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.